dukungan dari orang tua dulu ya, karena kan orang tua kan menitipkan harapan yang begitu besar buat aku. Mereka juga udah susah payah untuk Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dimas Prasetyawan di podcast Konco Dewe. Oke, pada podcast kali ini kita akan mengusik tema yaitu seputar pendidikan, dan kita sudah mendatangkan seorang narasumber yaitu dari teman saya sendiri. Silahkan perkenalan. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Reza Putri, bisa dipanggil Reza. Oke, jadi saya panggil Mbak Reza ini ya Yes. biasanya. Oke, ini kan saya tadi kan temanya pendidikan toh. Tuh. Coba sekarang saya mau cek dulu nggak apa-apa Duh, ya. baru Saya- datang langsung dites ini. Saya tes dulu ya. Boleh. Ini tapi jawabnya harus cepet tuh. Oke, Bisa? bisa. Oke. Oke, soal pertama. Dari lahirnya Pancasila tepat pada tanggal Hari lahir Pancasila 1 Juni. siapakah penemu bola lampu? Penemu bola lampu Thomas Alva Edison. Senyawa kimia dari H2O. Senyawa kimia dari H2O, air. Negara ASEAN yang tidak pernah dijajah. Thailand. Sumpah Palapa diucapkan oleh Patih Gajah Mada. Yuan adalah mata uang dari negara. Cina. 3 ditambah 4 dikali 5 dikali 15 dikali 100 dibagi 5 dikali 10 dikali 0. 3. Wah, keren. Tapi biasanya itu yang apa? Yang jawab itu kadang terkecoh gitu loh. Karena kan Betul. yang dikalikan 0 gitu loh, jadinya 0. Wah, Mbak Reza itu sangat keren sekali tuh. Jadi ini Mbak Reza itu pengetahuannya alhamdulillah luas gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu Lumayan lah dikit-dikit. dikit-dikit, oke, dikit-dikit. Dikit-dikit. Nah, itu kan kayak pengetahuan umum gitu toh. Nah, berbicara tentang pendidikan nih ya, bagaimana perasaannya Mbak Reza ini setelah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Kaget ya, baru datang udah ditanyain. Wah, kaget. Kaget. Kaget ya. Tapi ya alhamdulillahnya sih bisa jawab karena tidak terlalu susah juga. Nah, itu karena pasti Mbak Reza itu sudah mengalami pengalaman dalam Betul. sekolah gitu, entah itu dari guru, entah dari pengalaman luar gitu loh. Oke, Mbak Reza kan tadi sudah bisa semua toh itu. Pertanyaannya bisa semua, itu bisa dijawab dengan benar toh. Yes. Sebenarnya kan Mbak Reza kan siswi SMK atau saya lihat-lihat. Iya, betul. Tapi bisa menjawab semua itu kok keren banget gitu. Keren banget pokoknya. Jurusannya apa sih Mbak? Kalau aku jurusannya dari DKV, Desain Komunikasi Visual. Desain Komunikasi Visual. desain Dulunya itu kayak tentang multimedia. Yang dulunya multimedia, sekarang karena ada kurikulum baru, terus diubah menjadi DKV, Desain Komunikasi Visual. Oke, desain komunikasi visual ya. Tapi dulu tuh sebelum masuk DKV, mata pelajarannya itu menurut Mbak Reza itu kayak gampang-gampang atau susah-susah? Kan dulu saya kira itu kayak tentang fotografi, videografi gitu ya. Oh iya. Kan saya kiranya tuh masih multimedia. Ternyata pas saya udah masuk itu, udah pindah ke DKV dan gimana ya? Ada sih yang berubah, tetap ada videografi fotografinya, tapi ada lagi ditambah dengan adanya desain. Terus kayak apa ya? Kayak videografi. Ya terus kayak itu sih lebih ke ada juga tentang pemasaran produk juga ada sih. Pemasaran produk Iya. ya itu karena ya ilmu sekarang kan pendidikan juga Makin meluas. makin meluas gitu Betul. kan. Mencari ilmu itu apa mengikuti teknologi-teknologi Betul. gitu biar Jangan tidak setengah-setengah. ketinggalan gitu ya kan. Nah, Mbak Riza kan ini jadi desainer ya misalnya.
pertanyaan-pertanyaan tadi itu berguna nggak gitu? Kalau berguna sih iya, tapi tuh nggak semua sih. Karena kan dunia sendiri-sendiri juga kan. Ya Nggak kan semuanya. kayak misalnya itu pendidikan itu kan harus sejalan gitu Iya, harus sejalan juga. sama yang kita Iya. sukai gitu loh. Nah, kita itu misal jadi pelukis gitu loh. Tapi kita itu harus pinter matematika atau harus pinter nyanyi Iya, harus gitu bener kan. nyanyi. Kan nggak juga ya. Kita kan Iya. kalau udah ambil itu kan harus terfokus ke satu jalan yang udah kita ambil. Nah, itu sistem pendidikan kita itu kan kayak gitu loh. Semua harus IPA, harus IPS, bahasa Indonesia, matematika harus bisa semua. Padahal kan nggak tahu loh kalau Kemampuan ada anaknya tuh di mana. Nah, siswa itu kan ada bakat tersendiri gitu ya, Mbak ya. Betul. Kayak Mbak Reza ini kan misalnya punya bakat desainer gitu loh. Seberapa penting nih, Mbak, pendidikan bagi kita itu? Kalau menurut saya penting banget karena pendidikan itu termasuk basic juga dalam kehidupan. Kan kita hidup itu nggak hanya tentang attitude sosial juga, kita juga harus dididik dalam hal pendidikan juga. Itu juga bisa buat bekal kita hidup ke depannya. Tuh. Gimana pandangan Mbak Reza nih? Misal bertemu orang yang sangat bodoh gitu, IQ-nya ya kayak dikit banget. Tapi dari segi attitude dan sikap itu dia kayak baik. Baik. Gitu. Tahu tentang sopan santun gitu. Betul. Itu gimana ya, Mbak? Maksudnya? Kalau menurut aku sih, kalau emang orangnya udah baik dulu, attitude-nya juga bagus, ya kita kita ajarin lah, ayo belajar bareng. Kamu tuh aslinya tuh pinter loh, emang tapi rada itu aja sih, rada malas. Jadi ayolah berusaha belajar biar hidup kamu tuh juga baik, attitude kamu udah baik, masa ya pendidikannya cuma mau gitu-gitu aja. Nah itu daripada yang kebalik kan, misal punya pendidikan yang tinggi Tapi nggak punya attitude. ya nggak punya attitude. No banget. Biasanya itu kan malah dipergunakan buat sesuatu yang jahat-jahat. Jahat, gitu. betul sih. Orang berpendidikan tapi nggak punya attitude itu sih nanti lama-kelamaan terjerumus ke hal yang nggak baik. Ya misalnya kita pendidikan mempunyai teknologi yang canggih gitu, tapi teknologinya itu buat menghancurkan masa bagaimana gitu. Betul. Pendidikannya kan ilmunya jadi tidak bermanfaat bagi Betul. orang lain gitu. Mbak Reza ini tuh motivasinya apa gitu supaya giat belajar? Kalau aku motivasinya yang pertama dari orang tua, karena orang tua tuh menaruh harapan yang begitu besar buat aku. Soalnya kan dulu kakakku tuh yang seharusnya kuliah tapi nggak jadi kuliah. Jadi cuman kayak buruh pabrik, terus harapan orang tua itu seluruhnya dikasih ke aku gitu. Soalnya orang tua kan juga udah susah payah ke sana kemari buat cari biaya juga, makanya aku juga harus benar-benar memperjuangkan harapan orang tuaku agar nantinya juga bisa sukses. Pendidikan itu juga harus ditekuni benar-benar, soalnya nanti aku juga pengen jadi bos muda, guys. Amin. Amin. Oke, terus Mbak, ini selain dari sekolah itu aspek belajar mana lagi gitu Mbak yang bisa Mbak Reza dapatkan? Dari organisasi bisa sih, terus dari pertemanan di luar, dan alhamdulillah sih nggak mengikuti pertemanan yang bisa dibilang kayak pergaulan bebas gitu. Lingkunganku juga alhamdulillah baik-baik, teman-temannya juga pada rajin-rajin kan, kitanya kan juga bakalan ikut Ya, mereka benar. buat rajin juga gitu Iya. kan. Nah Mbak Reza, ini saya mau mempertanyakan pertanyaan yang gak melenceng nih ya. Boleh. Ini tanggapan Mbak Reza itu tentang sekolah itu scam atau penipuan gitu kan, sedang ramai gitu kan di internet, ya viral itu di mana-mana. Sebelum lu ngetik otak isi IQ 78 lu itu, lu harus tahu kalau gua tinggal kelas memang karena gua sendiri. Gua menganggap sekolah itu scam, gua benci sekolah dan gua benci sistemnya. Dan gua gak mau segala pembodohan itu masuk ke dalam otak gua. Betul. Tanggapannya gimana itu Mbak? Kalau dari aku sih
pendidikan itu bukan penipuan ya, karena Bukan ya tuh ya. pendidikan itu penting banget buat kita sendiri, buat orang lain juga. Tuh, Nah itu pendidikan kan juga bukan dari segi ilmu tapi Betul. attitude juga gitu kan. Tapi ya Mbak, setelah saya riset ternyata itu hanya trik marketing gitu loh Mbak. Jadi memanfaatkan keviralan gitu. Ya kan kalau ada opini misal sekolah itu scam kan Betul. langsung booming gitu loh. Betul. Nah, apalagi yang mendengar itu kan anak-anak yang males buat sekolah itu pasti langsung, wah nggak usah aja lah, aku mah ikut ini aja lah, yang viral ini aja lah. nah Pasti itu. gitu kan. Iya, itu kan sebenarnya kan buat trik marketing gitu kan. Langsung udah booming, itu langsung dikeluarin itu teknik-teknik marketingnya. Nah, Kalau itu menurut aku sih itu termasuk kayak pembodohan ya buat anak-anak yang masih pelajar. ya itu kan saatnya ke trigger gitu, jadi terpancing banget gitu kan. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir aja nih ya Mbak ini Mbak. Pesan kesannya untuk pelajar di seluruh Indonesia. Pesan dari aku sih tetap semangat, jangan pernah males, apalagi berpikir untuk putus sekolah hanya gara-gara mendengar berita-berita viral yang nggak usah sekolah lah, nanti juga bisa buat cari uang gitu. Jangan terpengaruh dengan pembodohan kayak gitu. Tetap semangat buat belajar juga. Terima kasih banyak ya Mbak Reza karena sudah mau diundang dan mau untuk mengisi acara pada podcast kali ini. Ya, terima kasih juga udah diundang ke sini buat bicara-bicara bareng, seru-seruan bareng juga. Oke teman-teman, terima kasih juga pada kalian-kalian ya karena sudah menonton acara podcast Konco Dewe. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.